di dalam tubuh kami mengalir darah-darah Rasul, mengalir darah-darah keberanian. Kakek kami Imam Ali bin Abi Thalib, beliau sedang sholat, beliau dibunuh. Kakek kami Imam Hasan diracun, keluar isi perutnya sampai beliau wafat. Kakek kami Imam Husain dipenggal kepalanya, ditancap di atas ombak, dipertontonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait tanggapan Kiai Marzuki Mustamar, yaitu tentang terkait masalah nasab ya, teman-teman. Jadi penting ya untuk membahas nasab ya, kata Kiai Marzuki Mustamar. Karena Rasulullah SAW itu ya, jaraknya antara orang-orang yang mengaku di zaman sekarang ini sebagai zuriat Nabi ya, itu harus diteliti. Jaraknya sangat jauh sekali, teman-teman. Dan Kiai Marzuki Mustamar ini memang beliau ini bukan ahli nasab. Tapi saya melihat beliau ini mendukung penuh tesisnya Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah nasab. Dan bahkan ya teman-teman ya, penelitian Kiai Imad ini adalah secara ilmiah berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab sezaman, dan filolog, bahkan tes DNA. Tentu yang pakar tes DNA ini bukan Kiai Imad, tapi ada temannya yaitu Dr. Sugeng. Bahwasanya mereka ini tidak bersambung ya, DNA-nya itu bukan DNA Arab. Kalau keturunan Rasulullah SAW tentu yaitu DNA Arab, tapi ini bukan DNA Arab. Kalau keturunan Rasulullah SAW adalah J1 ya teman-teman. Tentunya ya Habib Ba'lawi ini ya, itu kalau mau tes DNA pasti hasilnya bukan J1, G. Karena di sana itu, di Yaman itu banyak yang sudah melakukan tes DNA. Ya itu kalau di Yaman ya sama seperti yang ada di Indonesia ini, yaitu dari Ba'lawi. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah dukungan Kiai Marzuki Mustamar kepada Kiai Imad tentang terkait masalah penelitian beliau ini, masalah nasab Ba'lawi ya teman-teman. Itu sangat penting sekali ya. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku mengklaim zuriat Nabi, tapi ketika disuruh tes DNA mereka ini mengelak, nggak mau. Terus kemudian disuruh nunjukkan kitab yang sezaman, kitab sejarah, kitab dari abad keempat, mereka tidak bisa membuktikan ya teman-teman ya. Oke, mari kita simak videonya. Biar nggak jadi fitnah. Tentang kajian nasab, saya bukan ahli tentang nasab. Saya nggak punya keahlian ngelacak DNA. Saya juga nggak punya kitab lengkap tentang nasab. Tapi saya sangat mengerti dan menerima bahwa kajian nasab itu perlu dilakukan. Mengapa? Satu, zamannya sudah jauh banget. Sekarang hijriahnya 1446 hijriah. 1400 tahun lebih. Sungguh waktu yang tidak mudah untuk klaim kami keturunan Nabi. Kalau masih 100 tahun, 200 tahun, gampang lah. Tapi sudah 1400 tahun lebih. Sudah jauh ya. Tidak mudah orang klaim kami keturunan Nabi. Rasul. Kecuali punya bukti. Paham? Okay. Masuk akalkah dengan Nabi selisihnya 1400 tahun lebih, tapi asal bermodal hidup mandung plus ditambah ya khair, kif ya khair. Lalu begitu mudah orang klaim kami keturunan Nabi tanpa mau memberi bukti. Kajian pembuktian kami sangat memaklumi. Hasilnya kayak apa ya nanti. Paham? Jangan turung-turung sudah menolak kajian. Ojo. Jangan kalau jadi roes ranting yang bijaksana lah. Jangan langsung kajian haram. Nanti sanad ilmumu putus. Jangan begitulah roes ranting. Lalu nggak tahu kalau roes atasnya ya. Kalau roes ranting nggak boleh. Yang kedua, kitab tentang nasab itu sendiri beda-beda. Ada kitab terbit tahun 9 Hijriah, kok 9? Abad 9 Hijriah. Menyatakan kaum Ba'lawi, habaib dulu, itu katanya keturunan Nabi. Tapi kitab yang terbit tahun 4 Hijriah lebih lawas. Maaf, abad 4 Hijriah lebih lawas. Tidak mengatakan bahwa kaum Ba'lawi keturunan Nabi. Nah, kayak begini kan perlu dikaji. Dua kitab yang isinya beda, ayo dikumpulkan bareng-bareng, dikaji bersama, syukur pakai zat karbon. Mana-mana kitab yang lebih lawas, mana kitab yang kertasnya lebih anyar, mana tulisan yang asli, mana tulisan yang ditambah belakangan, kan bisa dites pakai zat karbon untuk diketahui yang asli, yang terbit abad 4 kah
atau yang asli yang terbit abad 9. Kami sangat memaklumi bahwa kajian itu perlu. Ojo kesusu menolak. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, intern teman-teman Arab atau disebut habaib lah. Mereka sendiri juga beda. Orang Bondowoso bertamu ke saya, biasanya kan pulang tak beri-berikan kalau bertamu. Bilang, Kiai, nggak usah percaya pada itu bukan keturunan Rasulullah. Kami ini orang Jawa. Yang ini bilang ini bukan keturunan, yang ini bilang ini bukan keturunan. Lah podo yamane. Lah kami kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa salahnya dilakukan kajian pembuktian yang benar Yaman yang ini kah atau Yaman yang ini gitu loh. Paham apa enggak? Jadi sebagai kajian perlu biar clear gitu loh. Sehingga ketika kita takzim, hormat, adab, tabarruk memang benar-benar dengan keturunan Rasulullah. Kalau nggak dilakukan clear begini, jangan-jangan terlanjur kita tabarruk, ngalap barokah bertawassul, lah keturunannya kayak narok. Keturunannya kayak narok. Paham apa enggak? Bahwa kajian itu perlu, saya paham. Tapi kalau suruh mengkaji, saya bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Keperluan syar'inya apa? Setelah dilakukan kajian, jadi jelas ini keturunan, ini bukan, ini keturunan, ini bukan. Ada kaitan dengan syariatku. Kalau keturunan Nabi benar, nggak boleh terima zakat. Iya. Nggak boleh terima sedekah. Apalagi ke rumah-rumah minta sedekah, tambah haram. Tambah haram. Itu kalau benar-benar Bani Hashim, keturunan Nabi. Ini kan orang ahli fikih semua. Nah repotnya itu ngaku keturunan Nabi, tapi terima sedekah. Ini kan blenger ya. Kami yang awam itu jadi bingung. Ini keturunan apa enggak sih? Paham? Penting apa enggak kajian itu? Penting. Hasilnya ya nanti. Belum. Kami amat sangat berharap negara hadir membentuk tim pengkajian. Kenapa harus negara? Karena sudah nyamplok negara. Apa nyamplok itu? Membelokkan sejarah. Sudah kena masalah simbol negara. Ngaku-ngaku lagu kebangsaan, ngaku-ngaku lagu wajib, ngaku-ngaku lambang negara, ngaku-ngaku pahlawan, dan yang lain-lain. Ini kalau dibiarkan lama-lama klaim atas negara itu justru diklaim oleh bangsa lain. Bahaya ini. Bahaya. Kami sangat berharap negara turun tangan, bentuk tim resmi berkekuatan hukum biar tidak dibully, biar tidak dipersekusi. Ada profesor ahli kimia, ada profesor ahli biologi, ada profesor yang punya data banyak, manuskrip nasab, ada profesor yang ahli nasab. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah dukungan dari Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar, di mana beliau ini mendukung penuh tentang tesisnya Kiai Imad. Walaupun beliau ini ya bukan ahli nasab ya tentang terkait masalah itu, tapi ada ya, yaitu Kiai Nur Ihya, Kiai Imaduddin Al-Bantani, beliau ini mengkaji ya, meneliti yaitu nasab Alawi ini teman-teman ya. Ya memang benar sih saya kalau dengar-dengar ya penyampainya Kiai Marzuki Mustamar ini ya itu harus wajib ya, harus wajib penelitian. Bahkan negara harus ikut campur tentang hal ini ya, karena sudah ya menyenggol-nyenggol ataupun sudah membelokkan sejarah yaitu yang ada di Indonesia. Misal seperti membelokkan pahlawan ya, itu diklaim mereka diba'alawikan, makam-makam pahlawan diba'alawikan. Bukan itu saja ya, tentang lambang negara juga itu ada yang namanya Habib Kuitang lah, yang itu ya, ada seperti itu. Ada juga yaitu tentang yang namanya Sultan Hamid itu ya, itu juga dari keturunan Habib ya teman-teman ya, yang katanya itu adalah pahlawan ya, itu ditolak oleh ya Profesor Genggong kalau nggak salah ya teman-teman ya, itu bukan pahlawan tapi malah pengkhianat negara, di mana Sultan Hamid itu ketika dulu itu malah naik pangkat di Belanda sana, dianya itu tidur enak-enak, sedangkan ya di Surabaya itu rakyat Indonesia ini itu ditembakin oleh Belanda. Nah seperti itu kok bisa dijadikan pahlawan ya teman-teman. Itu ada videonya itu, Dr. Genggong itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi saya mengajak kaum muslimin untuk mendukung ya tentang tesis ini, penelitian ini harus melibatkan ya, yaitu negara, agar tidak dibully, agar tidak dipersekusi. Karena ini menyangkut ini ya teman-teman ya, menyangkut seperti apa namanya itu perut ya. Kalau mereka ini kan kalau nasabnya memang sah batal ya, sah batal dalam segi undang-undang di negara Indonesia, ini menyangkut hal perut. Kalau yang membatalkan negara ikut campur ya negara, ya tentunya mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa ya.
Kalau yang membatalkan masih seperti Kiai Imad, pasti akan dibully dan lain-lainnya. Bahkan nyawa beliau pun akan terancam ya teman-teman. Karena ini masalah perut ya. Ntar kan kalau sudah dibatalkan ya secara jelas gamblang ya 100%, ini kan berdampak kepada Habib-Habib Alawi. Tentunya mereka ini ya muhibin-muhibinnya, jamaahnya ini sudah nggak percaya lagi. Dan tidak bisa untuk dawir lagi, tidak bisa untuk minta-minta ya lagi. Padahal kalau benar-benar ahlul bait ya keturunan Rasulullah SAW itu tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat itu dari Bani Hashim, teman-teman. Tapi kenyataannya di lapangan ya kita lihat ya, oknum Habib minta-minta sedekah atas nama Maulid Nabi, atas nama Rasul, padahal itu semestinya mereka ini meminta ya teman-teman, meminta sedekah dan menerima zakat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman juga sudah tahu ya tentang terkait masalah Habib Alawi ini yang seperti yang saya tampilkan di video awal tadi ya. Ketika berceramah selalu mereka ini ya membanggakan nasab mereka, mengklaim gitu ya, kakek kami ya Ali bin Abi Thalib, kakek kami Hasan, kakek kami Husain. Seperti itulah ya teman-teman. Di dalam tubuh kami ini mengalir darah Rasul, darah kakek kami. Semestinya ceramah seperti itu sudah nggak zamannya ya teman-teman. Kenapa harus membanggakan ya, membanggakan apa namanya itu nenek moyang gitu ya. Semestinya orang yang semacam itu ya, itu nggak baik ya teman-teman ya, membanggakan nenek moyang. Harusnya mereka ini kalau berceramah ya udah, ceramah ilmu, menyampaikan yaitu sesuai Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa harus membawa kakek kami, kakek kami, kakek kami? La haula wala quwata illa billah ya. Itu sama halnya mereka ini membanggakan nasab. Sedangkan nasab itu tidak bisa memasukkan mereka ini ke dalam surga. Dan nasab itu bukan berarti mereka ini langsung mulia di hadapan Allah. Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau orang Arab, mau itu zuriat Nabi ya, mau itu bukan orang Arab ya teman-teman. Jadi semua sama ya, di sisi Allah sama kecuali orang yang paling bertakwa. Nah teman-teman, jadi kita harus mensupport ya, yaitu tentang terkait penilaian ini, agar semua clear semua ya. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.